Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Mary Japardana dengan NPM 24042010260. Saya dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas Bela Negara 155. Di sini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Implementasi Bela Negara dalam Penguatan Etika Integritas pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis. Di era globalisasi dan perubahan sosial yang sangat cepat saat ini, generasi muda khususnya kita sebagai mahasiswa sedang menghadapi tantangan yang kompleks dan itu dapat memengaruhi karakter, moralitas, dan identitas nasional kita. Oleh karena itu, menanamkan nilai kebangsaan dan integritas menjadi sangat penting. Tujuannya itu jelas agar kita tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berjiwa kebangsaan, bertanggung jawab, dan mampu menjaga keutuhan bangsa. Salah satu upaya strategis untuk mewujudkan hal ini adalah dengan cara melalui implementasi nilai bela negara di lingkungan kampus. Seringkali bela negara itu dipahami secara militeristik, padahal dalam konteks sipil, bela negara itu sikap dan perilaku cinta terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan berkontribusi nyata demi kemajuan bangsa. Menurut Tito Ghazali, bela negara adalah kesediaan warga negara untuk berbakti dan rela berkorban untuk negara. Bagi kita, mahasiswa administrasi bisnis, implementasi nilai-nilai ini berperan sebagai fondasi karakter. Manfaatnya adalah membentuk kesadaran akan tanggung jawab serta menguatkan etika dan integritas. Pendidikan ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, toleransi, dan tanggung jawab. Dalam program studi administrasi bisnis, bela negara dipahami bukan hanya mempertahankan kedaulatan dari ancaman fisik, tetapi sebagai cara menanamkan sikap moral, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepekaan sosial. Ini sangat relevan di era modern. Peningkatan kasus korupsi dan manipulasi data menjadikan nilai bela negara sebagai pedoman moral yang krusial. Kita dituntut memiliki integritas yang tinggi baik dalam penyusunan laporan akademik maupun sebagai calon yang profesional. Lalu bagaimana implementasi diwujudkan? Yaitu pertama, melalui kurikulum dan pembelajaran. Implementasi bela negara diwujudkan dengan penguatan nilai dasar seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan setiap pada Pancasila. Nilai-nilai ini sangat sesuai dengan dunia administrasi bisnis di mana kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip utama. Pendidikan bela negara berfungsi sebagai pedoman moral untuk mencegah tindakan tidak etis seperti plagiarisme dan manipulasi data. Kedua, melalui budaya akademik. Implementasi tidak hanya melalui mata kuliah wajib, tetapi juga melalui budaya akademik yang menekankan sikap jujur, disiplin, dan saling menghormati. Tata tertib seperti aturan anti plagiarisme, kehadiran, dan etika berorganisasi adalah bagian dari pembiasaan karakter kebangsaan. Ini memastikan untuk kita tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi melaksanakannya dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan kemahasiswaan memiliki kontribusi besar dalam penguatan etika dan integritas. Contohnya adalah pengabdian kepada masyarakat, program pemberdayaan UMKM, dan pelatihan kepemimpinan. Kegiatan ini memberikan pengalaman langsung untuk menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan nasionalisme. Melalui seluruh bentuk implementasi ini, pendidikan bela negara itu terbukti memberikan dampak signifikan terhadap penguatan integritas mahasiswa administrasi bisnis. Mahasiswa menjadi lebih sadar akan pentingnya etika dalam mengambil keputusan dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Dengan karakter berintegritas, kita akan lebih siap menghadapi tantangan profesional di tengah tuntutan dunia bisnis yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Implementasi bela negara adalah investasi moral yang tidak hanya membentuk individu yang berkarakter, tetapi juga akan memperkuat ketahanan nasional melalui kontribusi nyata. Generasi muda di masa depan, mari kita jadikan nilai-nilai bela negara ini sebagai fondasi penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, beretika, dan siap menghadapi tuntutan dunia modern. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.